Oke. Baik. Oke, bagaimana untuk Aspen Plus-nya sudah punya semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi sebentar lagi kalian rancang pabrik. Jadi kalau bisa sudah memiliki Aspen Plus-nya. Oke, saya akan mau melakukan share screen. Ya, saya lakukan share screen. Bentar. Oke. Ya, saya share screen langsung aja ya. Baik. Nah, Aspen saya sudah terlihat. Oke, sudah ya. Ya. Akan kita mulai dengan mendefinisikan komponennya. Oke, untuk komponennya saya ikutin aja ya, apa yang tertera di sini. Saya akan menambahkan ya. Jadi kalau misalnya di Aspen ini kita definisi yang pertama itu adalah menggunakan komponennya. Komponen itu kita gunakan untuk membentuk kalau misalnya Anda ke termodinamika itu adalah pH diagram gitu ya. Nah, komponen dari pH diagram itu ya nanti akan dilihat gitu ya pada kondisi P dan T ini apakah dia fasenya cair, uap, gas dan lain sebagainya. Ya, itu keperluannya adalah untuk itu. Nanti untuk melihat fasanya itu seperti apa, ya, kapasitas panasnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa namanya? Kita bisa tuliskan misalnya adalah metanol. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, kita cari komponen metanol. Nah, ini ada banyak, ya. Nah, kalau misalnya kita klik sebelum ke metanol ya, kita klik data bank. Ini ada banyak sekali di Aspen Plus data bank-nya, ya. Termasuk di sini yang di HISIS juga sudah masuk, ya. Jadi lengkap sekali kalau Aspen Plus ini, ya. Menurut sejarah bahwa Aspen Plus ini diciptakan oleh apa namanya? Awalnya itu adalah dari MIT ini, ya, MIT. Nah, kita ambil produknya itu adalah metanol. Kita cari di sini adalah metanol. Kemudian kita add selected, ya. Oke, terus kemudian kita edit namanya MOH. Ya, kita rename. Oke. Terus kemudian komponen yang kedua yang saya lihat itu adalah triolin. Ya, ini ada triolin, benar ya, namanya triolin ya, triolin, ya. Saya add, ya, saya klik add, terus kemudian saya akan rename namanya menjadi, kalau misalnya di sini menjadi oilnya, ya, saya rename. Terus kemudian ada komponen lagi yang namanya itu adalah metil oleat. Oke, saya add ini, kemudian saya add hit, maaf. Oke, ya, terus kemudian ini saya rename menjadi PAMI. Ya, terus saya tambahkan lagi di situ ada tambahan komponen apa ya? Gliserol. Ya, final gliserol. Oke, saya udah dapat. Kita add selected komponen, kemudian ini lagi menjadi
ya. Kemudian klik rename. Terus ada komponen lagi ya bentuk adalah NaOH. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, gitu ya. Di dalam simulasi kita, gitu ya. Ini yang belum kemarin saya sampaikan di dalam pertemuan minggu kemarin, gitu ya. Kita itu sebenarnya tidak melakukan reaksi, gitu ya. Maksudnya itu adalah ini NaOH ini kebutuhannya itu adalah untuk sebagai katalis, gitu ya. Jadi kita tidak akan melibatkan NaOH ini di dalam reaksinya secara detail. Ya, meskipun dia itu adalah terlibat sebagai bagian dalam reaksi. Ya, oleh karena itu, gitu ya, dalam simulasi ini, karena kalau kita misalnya sudah melibatkan NaOH dalam bentuk senyawa murninya, gitu ya, itu akan dibutuhkan fluid package yang sangat-sangat definitif. Di dalam artian di situ harus mempertimbangkan faktor elektrolit NaOH dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu di dalam simulasi ini, gitu ya, karena NaOH itu hanya diperlukan sebagai katalis, di mana katalisnya itu nantinya itu secara praktis itu sebenarnya itu muncul sebagai bentuknya katalis tidak berubah-ubah bentuknya. Kemudian ketika dia di dalam sistem juga nantinya akan dikonversi menjadi Na3PO4 gitu ya, kemudian disingkirkannya gitu ya, maka kita bisa formulasikan NaOH itu sebagai bagian dari air, gitu ya. Karena apa? Ini sebenarnya kandungannya juga sebagian besar itu adalah kandungan air. Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan? Nah, kita find, gitu ya. Kita gunakan itu water. Ya, ini ada water. Distilled water. Ya, saya add. Tapi di sini saya ganti menjadi NaOH, begitu. Ya. Jadi artinya apa? Saya wakilkan NaOH nanti, aliran NaOH yang mengandung NaOH itu sebenarnya sebagai air saja. Gitu ya, sebagai air. Karena ini pun sebenarnya NaOH ketika digunakan itu sebenarnya 80% itu sebenarnya juga kandungannya itu adalah air, gitu ya. Ini jadi jumlahnya itu sangat kecil sekali, gitu ya. Oleh karena itu supaya tidak menimbulkan permasalahan karena propertinya, gitu ya. Ini kita misalkan sebagai ininya itu adalah air saja. Ya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, untuk H3PO4 dan juga Na3PO4, gitu. Ya, jadi kita tambahkan terlebih dahulu airnya. Ya, saya klik air. Ya, nah kemudian saya add, gitu. Nah, kalau ini air benar-benar air, sedangkan ini air yang diwakili untuk mewakili NaOH, gitu ya. Nah, kemudian ini juga saya tambahkan lagi, gitu ya, add. Nah, terus kemudian ada add lagi. Ini adalah untuk mewakili H3PO4. Betul ya, H3PO4 ya. Coba saya lihat dulu. Betul. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mewakili Na3PO4. Foto maning ya? Foto maning dia? Ya toh? Ini bisa tambahkan. Bentar. Ini bikin aja. Sing demi please ya. Oke. Ya.
Oke, jadi sekali lagi ini Pak, kenapa NaOH-nya itu diwakili dalam bentuk water, terus kemudian H3PO4-nya juga Na3PO4-nya itu dalam bentuk water, karena ini kontennya itu kecil sekali, gitu ya. Jadi kita cuma menggunakan konsentrasi NaOH-nya itu adalah sebenarnya kandungannya itu adalah cuma 20%, jadi kebanyakan itu air. Jadi sifatnya itu lebih mendekati air, oleh karena itu kalau Anda masukkan nanti itu NaOH secara langsung gitu ya. Nah, permasalahannya adalah di fluid package-nya gitu ya. Oke, baik, ini untuk komponennya ya. Jadi komponennya itu praktis sebenarnya sederhana saja. Kemudian kita lihat di sebelah kiri, frame yang sebelah kiri ini mana yang masih putih merah. Nah, kita lihat di bagian metodenya, gitu ya. Nah, untuk metode ini kita ikuti saja hasil referensi yang dilakukan oleh beberapa referensi, gitu ya. Ini bahwa properti yang cocok itu adalah untuk Univac Dortmund modified, gitu ya. Jadi kita pilih aja di sini, gitu ya. Ya, kita pilih metodenya itu. Ini pilih yang all aja ya kali ya. Ya, nah, ini cari yang nah ini ya, Dortmund modified Univac gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ada parameternya, kita lihat binary parameternya. Nah, begitu diklik sudah oke semua. Gitu ya. Jadi cuma diminta Pak dipancing saja. Kita klik gitu. Ya, jadi kita gunakan aja yang untuk ini adalah Dortmund modified Univac. Oke. Nah, dua parameter yang terpenting dalam kita mendefinisikan simulasi, khususnya untuk mendefinisikan properti itu sudah, yaitu komponen, itu yang pertama. Yang kedua adalah mau fluid package-nya mau pakai apa. Ya. Nah, karena ini sudah didefinisi, maka ini sebenarnya kalau kita mau memasukkan temperatur, tekanan, gitu ya, itu nanti akan sudah terdefinisi. Kira-kira nanti vapor fraction-nya berapa, gitu ya. Terus kemudian berapa densitasnya, gitu ya. Itu sudah akan terdefinisi, gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita menentukan ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa masukkan ke dalam masuk ke simulasi ya. Nah, di simulasi itu ada parameter gitu ya. Nah, ini adalah kanvas ya, yang Anda lihat ini adalah kanvasnya ya. Kita masuk di bagian flow sheet gitu ya. Jadi flow sheet ini ya kita gambarkan seperti PFD-nya. Rangkaian pabriknya seperti apa ya. Nah, kalau mau menambahkan stream tinggal klik yang material ini terus kemudian kita klik seperti ini. Ya, misalnya Anda mau rename, tinggal di rename misalnya ini saya mau memasukkan yang namanya itu adalah metanol. Ya. Metanol. Ya. Nah, bagaimana untuk memasukkan komponennya? Ini tinggal klik kanan, terus kemudian Anda masukkan input. Ya, di sini dimasukkan berapa temperaturnya, berapa ini. Biasanya kalau misalnya kita mulai dari feedstock, ya, feedstock itu diambil dari mana? Biasanya diambil dari tangki. Ya, kalau misalnya kita lihat dari tangki itu biasanya jarang ada tangki itu yang pressurized gitu ya. Jarang ada tangki itu yang temperaturnya tinggi. Biasanya itu kondisinya adalah kondisi ruang. Ya. Nah, kalau misalnya untuk tekanannya kita set 1 bar gitu ya. Kemudian untuk temperaturnya kita set aja misalnya temperaturnya di 30 derajat Celcius. Tapi itu untuk komponennya. Yang terpenting itu adalah sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu adalah, nah ini dia, fraksinya itu berapa. Ya, jadi kita bisa pakai fraksi, oke, ya, mass fraction-nya, misalnya kita klik. Berarti artinya apa? Bahwa di dalam aliran itu, gitu ya, di dalam aliran MEOH ini, gitu, itu hanya ada satu komponen, gitu ya, yaitu metanol saja. Gitu ya. Karena apa? Karena kita set
fraksi masanya itu adalah 1 di dalam metanol. Ya. Oke, nah kemudian kita bisa kasih laju alirnya. Laju alirnya itu adalah diambil dari sini. Kalau misalnya kita lihat definisi dari kasusnya, ini kebetulan ngambil dari paper ya, gitu ya. Nah, ini ternyata ada data, gitu ya. Yang kemarin itu lupa saya sampaikan pada Anda. Gitu ya. Jadi umpan metanol itu adalah sebesar 121,418 kg per jam. Ya. Jadi kita ubah terlebih dahulu. Kalau ini defaultnya adalah basis mol, kita ubah menjadi basis massa. Ya. Kemudian jumlahnya itu adalah sebesar metanolnya itu adalah 121, berapa tadi? 418. Oke. Ya. Begitu Anda ngelihat ini komplit, kemudian di sini Anda sudah melihat ini, gitu ya, melihat sudah tercentang biru, berarti ini sudah definisinya sudah oke. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke sini, ya, kembali ke sini, ya, nah, ini sudah siap untuk aliran yang pertama. Ya, kita siapkan untuk aliran yang kedua. Ya, jadi saya punya aliran yang kedua. Aliran yang kedua ini adalah untuk NaOH. Oke, nah untuk NaOH saya double klik, terus kemudian saya masukkan input. Ya, bukan double klik ya, klik kanan. Klik kanan, terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya coba ubah ini menjadi apa namanya, mass fraction, ya. Saya biasanya ini kalau misalnya mau masukkan NaOH itu 20%, jadi 0,2, terus airnya itu adalah 0,8. Ya, kita bikin aja temperaturnya sama, gitu ya, karena untuk apa namanya NaOH itu cairan ya, itu pasti ada tangkinya, tangki yang berisi NaOH, dan tekanannya itu juga 1 bar. Ya. Terus untuk jumlah injeksi ininya ada nggak ya? Katalis, nah ini ya, umpan katalisnya cuma 50 kg per jam. Ya. Jadi kita masukkan ini adalah massnya itu adalah 50 kg per jam. Oke, ya ini sudah kita masukkan, data-datanya juga sudah masukkan. Berarti nanti kita akan ketemu 2 aliran. Nah, 2 aliran ini yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan kalau misalnya kita merujuk kepada ini metanol dan NaOH ini kita gabungkan dalam satu aliran yaitu aliran mixer. Nah, oke ya. Nah, ini kalau misalnya ya ada 2. Oke. Ya, apa yang saya lakukan ini harus kita reconnect. Cara reconnect-nya gimana? Tinggal klik kanan yang di salah satu streamnya, terus kemudian Anda reconnect untuk bagian destination. Ya, nah Anda bisa geser-geser dikit. Nah, ya, kemudian dipercantik dikit. Nah, ini bagian ini juga sama. Saya bisa reconnect untuk destination-nya. Nah, ini oke. Ya, jadi ini saya gabungkan, terus kemudian apa yang saya butuhkan di sini, gitu ya. Kalau misalnya ini masih ada belum aliran keluarannya. Ini aliran keluarannya kalau begitu Anda klik material, ini ada yang merah. Merah itu adalah berarti yang terpenting, gitu ya. Yang terpenting berarti kita harus bikin di situ. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah produk. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus klik next. Ya, next-nya itu adalah run-nya itu di sini sebagian atas gitu ya. Ada yang segitiga apa namanya biru ini, begitu kita klik next gitu ya. Nah, nanti dia akan coba menghitungkan antara bagaimana aliran metanol dan aliran NaOH ini ketika kita simulasikan. Ini kok puter-puter ya, biasanya cepat. Tidak ada
apa-apa. Ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat hasilnya di bagian result. Nah, ini adalah hasil penggabungannya. Ya, hasil penggabungannya misalnya kalau misalnya kita lihat di sini adalah mass flow-nya. Ya, mass flow-nya, mass flow bagian bawah kelihatan. Nah, ini mass flow-nya. Ya, jadi 50 tadi ditambah dengan 120-an ya. 121 gitu ya, ditambah 50 hasilnya totalnya itu adalah 171. Oke, kalau misalnya secara massa sudah terjumlah seperti ini dan benar, oke, berarti ini sudah merupakan penggabungan. Ya, jadi mixernya itu sudah bekerja. Ya, bekerja dalam artian menggabungkan antara aliran metanol dengan aliran NaOH. Ya, oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini ada pompa. Gitu ya, pompa ya. Jadi untuk reaktor transesterifikasi ini datanya itu ada di bagian atas kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini sebentar. Ya. Jadi transesterifikasi ini dilaksanakan pada tekanannya kurang lebih 4 bar katanya, gitu ya. Temperaturnya kurang lebih sekitar 60-an. Gitu ya. Oke, oleh karena itu apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Jadi kita tambahkan yang namanya itu adalah pompa. Pompa di mana di dalam Aspen Plus itu lokasinya itu adalah di pressure changer. Ya, jadi dia difungsikan untuk mengubah tekanan. Ya, jadi kita tambahkan di sini pompa. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita reconnect unit yang aliran sebelumnya, kemudian kita tambahkan di situ adalah unitnya itu adalah unit keluaran dari pompa. Ya, jadi kita tambahkan di situ, ya. Oke, kita bisa lakukan double klik. Ya, nah di sini ada pompa, spesifikasinya seperti apa. Nah, ini bisa kita set discharge pressure-nya tadi 1 bar, masuknya keluarnya jadi 4 bar. Ya. Pressure ratio-nya itu 4:1. 1 inlet, 4-nya itu adalah outlet-nya. Oke, kalau misalnya sudah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini belum terhitung nih, ya. Jadi kita run. Ya, jadi kalau di dalam melakukan Aspen Plus ini sequential gitu ya. Jadi habis ditambahkan sesuatu kita run, habis tambahkan sesuatu kita run. Ya. Oke, jadi nanti pasti kalau misalnya kita lihat karena kita sudah mendefinisikan di sini itu inlet outletnya itu adalah 4, maka di sini harus kita pastikan di bagian outletnya resultnya itu bahwa pressure-nya itu adalah, nah ini dia, keluarannya itu adalah 4 bar. Ya. Nah, apa sih pentingnya kita itu melakukan perhitungan ini? Kan udah tahu Pak, ini 4 bar. Nah, biasanya itu para evaluator gitu ya, itu akan melihat gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari apa namanya ininya, ya, hasil resultnya, itu akan dikaji itu kira-kira berapa sih kebutuhan dayanya, gitu ya. Jadi dayanya itulah yang akan mereka butuhkan. Kalau kita merancang itu adalah kita tidak sekedar melihat berapa outletnya, ya misalnya nih masuk 1, keluarannya itu 4, gitu. Tapi yang terlebih penting itu adalah, gitu ya, nanti kebutuhan dayanya itu berapa, utilitasnya itu berapa. Untuk menaikkan dari 1 ke 4 ini kita butuh energi yang biasanya dipasok dari listrik. Oke ya. Jadi kebutuhan listriknya itu berapa? Ya itulah enaknya kalau kita menggunakan yang namanya Aspen High-Sys. Nanti akan terhitung seperti ini, gitu ya. Jadi kebutuhan electricity-nya, gitu ya, itu adalah di kisaran 0,058 kilowatt. Ya, nah itu sudah terhitung. Dengan volumetric flow-nya itu adalah 3,47 liter per menit. Nah itu sudah dihitungkan sama dia. Gitu ya, termasuk juga kalau misalnya Anda masih ingat dalam kuliah-kuliah
mekanika fluida gitu ya. Di sininya juga terhitungkan itu adalah NPSH available-nya itu berapa. Gitu ya. Terus kemudian head-nya itu berapa dan lain sebagainya. Ya. Jadi informasi inilah yang nantinya Anda diperlukan ketika Anda melakukan rancang bangun. Ya, jadi tidak sekedar kita itu nambahin pompa gitu ya di dalam flowsheet kita gitu ya, tetapi juga informasi yang kita butuhkan itu adalah kaitannya dengan informasi-informasi. Ya, termasuk juga ini gitu ya. Untuk fluida cair memang tidak akan terlalu berpengaruh ya, tetapi kalau untuk fluida gas misalnya ada kompresor gitu ya, Anda akan nanti terasa gitu ya. Ketika Anda menaikkan tekanan, itu temperaturnya itu akan naik secara drastis juga. Gitu. Nah, ini jangan sampai temperaturnya itu melebihi temperatur batas yang diizinkan gitu ya. Jadi keluaran dari hasil perhitungan HISIS inilah sebenarnya dalam rancang bangun itu yang kita evaluasi. Kalau misalnya temperatur ketinggian, apa yang kita lakukan? Oh, berarti temperaturnya tekanannya kalau outletnya jangan tinggi-tinggi. Gitu ya, diturunin. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini masih bisa nih, ya udah saya naikin. Gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya Anda perhatikan tadi itu kan masuknya itu adalah kisaran temperaturnya itu adalah 30-an ya, 30-an, terus kemudian ditekan ya adanya energi listrik masuk ke pompa ya, itu juga meningkatkan temperaturnya sekaligus meningkatkan tekanannya. Gitu ya. Jadi dua-duanya meningkat. Nah, ini yang perlu kita lakukan pengecekan. Oke ya. Oke, baik. Nah, ini dari sisi sebelah atas sudah oke. Kita lihat juga sisi sebagai bawah. Ya. Di sini yang oilnya. Gitu ya. Jadi saya akan tambahkan lagi aliran baru. Ya. Ini adalah untuk oil. Untuk oilnya sama. Gitu ya. Saya akan mendefinisikan inputnya. Gitu ya. Ini juga sama. Saya bikin misalnya temperaturnya itu 30. Terus kemudian tekanannya itu 1, gitu ya. Oke. Nah, ini komposisinya itu triulin aja, jadi saya akan bikin untuk fraksinya itu adalah 1. Ya, jadi minyak yang sudah diperas ini. Ya, terus kemudian untuk basisnya saya akan menggunakan basis massa dan ini tadi disampaikan di dalam ini, gitu ya. Oilnya itu sebesar 1050 gitu ya. Jadi 1050. Ya, 1050. Oke. Kalau misalnya sudah apa yang bisa kita lakukan di situ ya. Kita lihat ke flowsheet. Ya. Nah, oil ini apa yang kita lakukan itu adalah kita pompa terus kemudian kita panaskan. Gitu ya. Jadi habis dipompa terus kemudian kita panaskan. Ya. Nah, ini saya ada pertanyaan ini gitu ya kepada para mahasiswa semua. Boleh nggak saya ubah? Saya panaskan dulu kemudian baru saya pompa. Ada yang bisa membantu jawab? Ini kan konfigurasinya ya, gitu ya. Ini minyak terus kemudian dipompa, gitu ya. Terus kemudian ada heat exchanger yang menaikkan temperaturnya supaya temperaturnya sesuai dengan temperatur reaktor. Ya. Kalau misalnya saya ubah susunannya gitu ya dari minyak terus kemudian saya panaskan, kemudian saya baru masukkan ke pompa. Gitu ya. Itu gimana itu? Ada yang bisa membantu menjawab, boleh nggak itu? Ya atau tidak atau bagaimana? Ya. Bentar, saya stop share dulu. Ada yang bisa membantu saya menjawab itu? Ya, Arif mungkin Muhammad Arif. Ya, Pak.
Ya, ini kan tadi itu ada konfigurasi ya, Arif ya. Iya. Jadi apa namanya triolinnya masuk gitu kan ya. Terus kemudian kita pompa, setelah dipompa terus kemudian kita panaskan gitu. Kalau misalnya saya balik gimana? Dipanaskan dulu terus kemudian kita pompa gitu. Gitu ya. Kira-kira gimana? Masalah, nggak masalah atau ada implikasi tertentu ini? Kalau kita misalnya mau menggunakan konfigurasinya konfigurasi yang berbeda gitu. Ini kok dia di PFD-nya itu bikin kayak gini sih gitu misalnya. Kira-kira gimana, Rif? Baik-baik saja, tidak baik-baik saja, atau nggak apa-apa, kamu ngomong aja lah, apalah gitu. Ya. Ntar ini agak ribut di rumah. Ya, gimana, Arif? Mungkin kalau dipanaskan dulu itu kalau mungkin bisa merusak minyaknya, nggak, kurang tahu sih Pak. Ya. Oke, atau mungkin ada yang lain, misalnya siapa nih? Sabila. Halo, Sabila. Halo Pak, Sabila saya ya Pak. Ya. Oh, ada Sabila yang lain ya di sini? Iya Pak, ada 2. Oh, ada 2. Tapi ikut nggak ini? Oh ya, ikut juga ya. Ya. Sabila Rahmania. Gimana Sabila? Ya nanti habis ini Sabila yang kedua lah. Kalau saya Pak mungkin konfigurasinya lebih baik dipompa dulu baru dipanaskan Pak. Kenapa? Karena mungkin kalau tadi kan Bapak kayaknya sempat menyampaikan juga kalau misalnya pompa tuh bisa bikin temperaturnya naik. Jadi mungkin kalau misalnya habis dipompa, ntar tinggal ditambahin temperaturnya sampai temperatur finalnya mau berapa gitu Pak. Jadi kalau misalnya dinaikin dulu temperaturnya baru dipompa, takutnya temperaturnya nggak sesuai sama yang diinginkan. Oke. Ya. Pak. Oke, bagaimana untuk Sabila yang kedua, ya, yang NIM 23 ini Sabila Uswatunisa. Halo, Sabila Uswatunisa. Oh, ini ya, mungkin ada oh ya, Anda tidak terlihat mic-nya, mungkin ada bermasalah dengan mikrofon. Mungkin nanti minyaknya akan menguap gitu ya. Wah, ini juga bagus juga nih ya. Jadi kalau misalnya minyaknya itu mudah menguap gitu ya, jangan diuapkan Pak, nanti menguap itunya ya. Atau ada lagi alasan yang lain? Ya. Perlu saya informasikan, saya pernah ketemu dua-duanya. Ya. Jadi ada pompa, sebelum pompa itu dipanaskan, ada juga yang setelah pompa dipanaskan. Gitu ya. Jadi pernah saya ketemu dua-duanya. Ya, tentu saja di pabrik yang berbeda ya. Gitu ya. Berarti ini memang suatu konfigurasi yang memang kita perlu kita pikirkan, ini kapan ya kita itu panaskan terus kemudian kita pompa, atau kita pompa dulu kemudian kita panaskan ya. Nah, saya mau sharing sebentar terkait dengan ya, kalau whiteboard itu bisa ngetik nggak ya? Bisa ya? Nah, ini
Oke, kalau kita berbicara, ini whiteboard saya sudah terlihat? Terlihat nggak? Saya membuka whiteboard. Sudah terlihat ya? Oke. Kita berbicara terkait dengan rotating equipment. Ya. Rotating equipment, gitu ya, yang kita pahami itu ada yang namanya itu adalah kompresor dan ada yang namanya pompa, gitu ya. Jadi ini ada rotating equipment, kompresor dan pompa. Ya, tugas dari rotating equipment gitu itu adalah menaikkan tekanan, gitu ya. Terlepas dari tujuannya sebenarnya untuk mentransportasikan fluida, kan yang paling penting itu adalah itu, gitu ya. Tetapi caranya dia mentransportasikan fluida adalah dia menambah tekanannya dia supaya dia bisa punya daya alir, gitu kan. Karena mengalir itu pasti driving force-nya itu adalah beda tekanan. Jadi kalau misalnya nanti ya kalau kalian dalam rancang bangun perancangan itu jangan sampai dari satu unit ke unit yang lain itu tekanannya sama, gitu ya. Itu yang sering saya temukan gitu. Misalnya nih kolom destilasi ya itu produk destilatnya 1 ATM, terus masuk ke apa namanya ke yang namanya itu adalah tangki ya, tekanan juga 1 ATM. Nah, kalau tekanannya sama, itu tidak akan mengalir. Ya. Jadi harus ada driving force. Driving force itu bentuknya seperti apa? Beda tekan. Itu yang paling mudah, gitu ya. Itu yang paling mudah untuk ini. Ada bentuk yang lain lagi, gitu ya. Perbedaan hidrolik dari sisi ketinggian, yang nantinya itu di sisi adalah gravitasi. Sama-sama 1 ATM, tetapi dia bisa ngalir karena apa? Ya, ada gaya gravitasinya di situ, meskipun beda. Meskipun tekanannya sama, tetapi mereka beda gravitasi, gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya di dalam perancangan yang harus Anda atur, gitu. Tetapi kalau kita tidak bermain dengan ketinggian, ya, alias tidak kita bermain dengan gravitasi, biasanya unit operasi yang kita gunakan itu adalah peralatan-peralatan berputar ini, kayak rotating equipment, bisa kompresor dan bisa pompa, ya. Nah, secara sekilas rotating equipment ini pasti bekerjanya itu adalah berdasarkan yang namanya itu adalah volumetric. Ya, ini yang perlu Anda pahami, volumetric flow. Dan lebih tepatnya sebenarnya perlu saya tambahkan di sini yaitu actual volumetric flow, gitu ya. Nah, apa maksudnya actual volumetric flow? Jadi besar ukuran dari pompa, besar daya pompa, besar ukuran kompresor, dan besar daya kompresor dia untuk menaikkan fluida, ya itu ditentukan dari volumenya. Ya, jadi bukan berdasarkan molnya, ya, bukan berdasarkan dari massa. Massa memang nantinya akan penting ya, karena itu ada hubungannya dengan densitas. Kan berhubungan ya volume dan massa itu hubungannya dengan densitas. Tapi kalau misalnya hubungannya dengan ruang volume pompa dan kompresor, karena ruang ya ini ya, kan ada chamber tuh. Kalau misalnya kita mau menekan, misalnya ya, kalau misalnya itu bentuknya piston gitu ya, Anda kan lihat itu piston itu ada silinder, ruangan silinder dia kayak ditonjok-tonjok gitu kan. Ya itu, nah itulah. Ya. Jadi kalau rotating equipment itu kita melihatnya dari volumetrik, ya volumetrik, dan itu adalah actual. Actual itu adalah berapa volume yang sekarang itu masuk ke dalam rotating equipment. Ya. Nah, karena nilai actual ini temperatur jadi penting, gitu ya. Karena apa? Kalau temperaturnya itu tinggi, volumenya akan mengembang. Kalau temperaturnya rendah, volumenya akan menyusut, gitu ya. Paling gampang itu adalah melihat balon, ya. Kalau misalnya Anda meniup balon, gitu ya, terus kemudian masukkan aja ke kulkas, ya. Kemudian setelah 1 hari lihat balonnya pasti akan kempes kan, ya.
Tapi kalau misalnya balonnya Anda dekatkan kepada apa namanya misalnya nih ya, Anda punya balon terus siang hari Anda taruh di sinar matahari, wah itu mengembang. Nah, itulah pentingnya yang namanya efek temperatur. Nah, tentu saja begini ya, kalau kita berbicara masalah volume ini, kita inginnya itu adalah mengalirkan sesuatu gitu ya, sebanyak-banyaknya dengan ukuran kompresor atau pompa sekecil-kecilnya, gitu kan? Ya. Jadi strateginya seperti apa nih? Strategi seperti apa supaya kita bisa mengalirkan sebanyak-banyaknya dengan ukuran peralatan sekecil-kecilnya. Nah, makanya cara yang paling gampang itu adalah ya kecilkan volume dari fluidanya. Itu yang paling gampang. Ya, terus caranya gampangnya gimana Pak mengecilkan ukuran fluida? Ya kayak tadi ya. Sama-sama sebenarnya jumlah mol udara di dalam balon itu kan sebenarnya sama. Ya, tapi kalau misalnya Anda masukkan ke dalam apa namanya kulkas, terus kemudian temperaturnya turun, itu volumenya kecil kan? Nah, nanti pasti kalau misalnya masuk ke kompresor gitu ya. Nah, ini juga kompresornya kecil juga. Kan cuma balon yang ya. Nah, sama ya. Jadi oleh karena itu ya, kalau pada kondisi normal ya, yang rangkaian yang benar dari suatu unit itu adalah ya, pompa atau kompresor, baru dilanjutkan dengan yang namanya heater atau pemanas, ya, atau ada kata lain adalah ya, cooler, atau pendingin, baru kemudian pompa kompresor, ya. Jangan dibalik. Kalau kondisi normal ya, sekali lagi saya bicara kondisi normal, gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya Anda letakkan heater sebelum pompa atau kompresor, nanti volumenya ngembang. Nah, kalau kompresor ngembang, nanti butuh kompresor atau pompanya lebih gede. Gitu. Karena apa ya? Pompa kompresor itu seperti yang tadi saya sampaikan, ini berdasarkan actual volume flow. Nah, kalau misalnya Anda tambahkan cooler lebih bagus lagi. Caranya apa? Actualnya volume yang masuk itu Anda susutkan lagi. Jadi lebih kecil lagi. Ya, pompa kompresor Anda pasti lebih efisien lagi. Ya. Kalau densitas dari suatu fluida masuk ke dalam pompa kompresor itu lebih tinggi, lebih enak untuk nekannya. Gitu ya. Oleh karena itu ya, fluida-fluida ringan di kompresor misalnya nih hidrogen ya. Anda mau mengkompres itu susah, kompresornya itu sudah tertentu. Ya. Beda dengan kompresor untuk udara gitu ya. Apakah kompresor udara bisa untuk menekan hidrogen? Jawabannya belum. Ada istilahnya itu adalah slip. Itu adalah apa namanya tidak terkompresi. Jadi muter aja, tapi ininya nggak kekompres gitu. Jadi tekanannya nggak naik-naik aja gitu. Istilahnya slip. Agak susah kalau misalnya. Tapi kalau densitasnya sama dengan densitas tinggi mudah, lebih mudah untuk. Tetapi ada kondisi juga yang tidak normal. Ini yang pernah saya temui. Kondisi ya. Ada kalanya itu adalah heater dipasang terlebih dahulu pompa kompresor. Misalnya untuk apa? Itu adalah kasusnya itu untuk udah berat. Ya, udah berat. Udah berat itu seperti apa? Wax. Ya. Terus kemudian selari. Ya. Terus kemudian lemak-lemakan gitu yang menggumpal, cenderung untuk menggumpal. Jadi seperti wax, gitu. Parafin. Gitu. Dengan itu. Nah, itu justru heater itu digunakan sebelum pompa atau kompresor. Itu sudah jelas ya,
supaya apa? Supaya menghindari terjadinya penggumpalan ketika fluida itu masuk dalam pompa kompresor. Yang kedua itu adalah untuk mengencerkannya. Jadi kalau misalnya ya Anda bayangkan ya Anda masukin aspal untuk ke dalam yang namanya pompa atau kompresor ya. Waduh, kerjanya pompa kompresor, Anda tahu aspal kan? Yang lengket-lengket dan sebagainya. Susah kalau itu mau ditransportasikan, oleh karena itu dipasanglah heater. Jadi ini ada kondisi gitu ya, kondisi yang tidak normal. Normalnya itu di belakangan, tetapi kalau kondisinya memang mengharuskan kita untuk melakukan itu, gitu ya, misalnya transportasi aspal gitu ya, ya dipanaskan. Karena ini cenderung memadat. Nah, susah kalau misalnya memadatnya itu di pompa atau kompresor. Ya, waduh, itu jangan-jangan suhunya nanti tidak akan bergerak, gitu, ya, dia akan diem, gitu ya, statis. Jadi, apa namanya, fluidanya itu tidak bisa mengalir malah. Jadi ini adalah kondisi yang harus Anda perhatikan dari ya. Atau kenapa harus heater, gitu ya? Ada fluida-fluida itu yang cenderung untuk mengalami cairan. Ini kondisi gas ya. Jadi heater ini adalah kompresor. Tempat saya hujan terus. Dan gas cair atau padat. Jadi harus saya pastikan dia itu tidak boleh. Karena apa? Kalau ada cairan yang masuk ke kompresor, gitu ya, cairan masuk ke kompresor itu akan menyebabkan yang namanya itu adalah kerusakan pada suhunya. Ingat, perputaran kompresor itu bisa mencapai 10 RPM. 10 putaran per menit, itu kan kencang sekali. Ya. Seperti kipas Anda. Gitu. Bayangkan kalau di situ ada titik cairan ya menabrak, itu akan biasanya standarnya seperti apa? 10 derajat dari poin. Masih ingat poin apa? Ada yang masih ingat poin itu apa? Titik mulai mencair atau titik mulai menguap? Saya masih ingat. Sudah lupa. Mungkin apa namanya, Fauzan ada Fauzan di. Apa kabar Fauzan? Saya Pak Master. Ya. Masih ingat Fauzan? Titik mulai mencair atau titik mulai menguap? Dew point ya Pak ya? Dew point. Dew. Seingat saya sih Pak mulai mencair Pak. Nah, kalau yang mulai menguap itu apa? Aduh saya lupa namanya Pak. Bubble point ya. Bubble. Ya, artinya apa gitu ya? Ya terima kasih Fauzan. Ya, jadi itu adalah jadi memastikan gitu ya bahwa temperaturnya konflik derajat ya itu harus poinnya ya, karena apa? Untuk memastikan bahwa fluida yang masuk ke heater dan kompresor masuk kompresor hampir pasti tidak akan mengalami cair. Ya, nanti kalau kalian melihat ya kompresor itu di titik terendah pada bagian tekanan terendah. Ya, di situ cenderung karena tekanannya rendah cenderung cair. Jadi untuk menghindari ya heater itu dioperasikan
kompresor itu derajat. Ya, tapi kalau misalnya temperaturnya sudah di atas jauh di atas dew point ya tak Bu? Standar. Oke. Oke, baik. Ya, terkait dengan ini saya lanjutkan lagi. Saya tambahkan apa ini? Mixer gabung. Oke, tambahkan aja. Saya konekkan. Ini saya sudah. Saya sudah share screen. Ya, nah ini saya konekkan. Saya reconnect distribution. Ya. Baik, terus kemudian ini akan saya tambahkan juga. Kemudian ada penambahan yaitu namanya kopak ya, cair. Tambahan. Nah, ini akan saya reconnect. Kemudian saya double klik, saya samakan ya. Ini tadi tekanannya itu adalah keluarannya itu adalah 4. Sama di 4 bar. Kemudian ada yang namanya heater. Ya, jadi saya tambahkan di sini, tambahkan. Ya, jadi, saya reconnect lagi. Heater. Kemudian ya. Nah, sama juga saya mau mendefinisikan berapa keluaran dari temperatur dari, maka saya double klik juga ya untuk yang heaternya. Nah, heater ini ada 2 spesifikasi ya, temperatur dan pressure. Temperatur ini kita isi apa? Anda inginnya keluaran temperaturnya berapa? Ya, misalnya di sini saya karena reaktornya itu bekerja pada temperaturnya 60 derajat ya. Nah, set temperaturnya adalah. Kemudian pressure-nya ini apa? Gitu ya. Pressure ini adalah pressure drop-nya. Ya, jadi berapa yang dia pressure drop jika dia melewati meter ini. Kalau misalnya 0 berarti nanti tekanannya itu akan sama antara inlet dan kalau misalnya sudah saya run. Kalau misalnya kita cek dulu ya. Ini resultnya seperti apa. Ya. Nah, kita lihat temperaturnya sudah 60, terus kemudian pressure-nya itu sudah 4. Kan itu bisa balance itu, Pak. Tapi kita bisa melihat misalnya untuk yang heater ini. Kita bisa enak itu adalah Q-nya berapa. Simulator itu adalah itu sebenarnya. Bukan masalah kita masang-masang itu, tetapi nanti kita akan lihat berapa. Berapa panas yang harus kita sediakan untuk menaikkan temperatur ya ke 60 derajat. Oke, baik. Oke, kalau misalnya sudah, ya, jadi rangkaian ini akan kita tambahkan lagi mixer. Ya, kita tambahkan mixer. Kemudian connect source. Oke. Ya kan dulu. Oke. Kemudian ini akan saya gabungkan antara aliran S4 ini ya dengan aliran ini.
terus akan menjadi satu, yaitu aliran yang oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nanti akan masuk ke reaktor ya. Kita cek di sini ada yang namanya reaktor. Ya. Kita gunakan adalah air stoic ya, stoichiometric reaktor aja. Oke. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan reconnect destination-nya. Ya, terus kemudian saya tambahkan juga output. Lihat aja yang gambar-gambar. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan lakukan double klik di sini. Ya, nah ini dia. Ya, ini ditanyakan ini mau temperaturnya berapa? Ya, saya temperaturnya itu 60. Tekanannya itu adalah 4. Ya, terus kemudian ya yang kita lakukan di situ ditanyakan reaksinya itu apa? Ya. Jadi kita bisa definisikan reaksinya itu di bagian ini. Ya, kalau misalnya belum ada, kita tinggal klik new. Ya, ini dibagi dua. Ya, untuk bagian yang sebelah kiri ini ada reaktan, bagian kanan itu ada produk. Ya, jadi apa yang bereaksi, kemudian apa produk. Jadi kalau misalnya di sini kita tadi produknya itu adalah air, ya, terus kemudian itu adalah metanol. Ya, reaktannya ya, untuk produknya itu dapat fame, kemudian ada glycerol. Ya, untuk oilnya koefisiennya, gitu ya, ini +1, ya, metanolnya berapa? -3 ya. Terus kemudian untuk koefisien untuk vanenya itu adalah kisaran 3, nolnya 1. Ya, dia menurut. Nah, terus kemudian konversinya berapa? Fractional conversion, kita lihat di definisinya itu adalah tadi berapa? 95 kalau enggak. Nah, ini dia 95 konversinya terhadap oilnya ya. Ini itu adalah 0,95, komponennya itu adalah ya. Oke, kalau misalnya kita lihat apa yang kita bisa lakukan di sini ya, kita coba. Semoga tidak ada masalah. Oke, kita coba bisa lihat hasilnya gitu ya. Result. Ya, result biasanya melihat dari komposisinya. Kalau komposisinya sudah tidak apa namanya oil ininya, terus kemudian ada fame dan ada gliserolnya, gitu ya. Nah, itu berarti memang sudah terjadi reaksi di dalam simulasi. Ya, kita cek terlebih dahulu, gitu ya, fraksi molnya. Ya, nah ini dia. Ya, metanolnya, oilnya, famenya sudah terbentuk nih. Ya, famenya sudah terbentuk. Kemudian kita sudah melihat ada konversi dari metanol dan oil. Ya, oilnya tinggal sekali. Ya, tinggal sekali. Ya, nah, oke. Terus kemudian kita lanjutkan unit apa lagi? Ya. Apa yang kita lanjutkan? Ya, oh ternyata ini ada metanol yang perlu kita recovery. Ya, ada metanol yang perlu kita recovery. Ya, jadi di sini tadi berapa sih? Oh lumayan ya, masih 5%. Masih ada 5% metanol.
dalam aliran tersebut. Gitu ya. Jadi oke, jadi emang kini kita perlu recovery. Ya, saya hapus dulu biar tidak terlalu. Oke, nah bagaimana cara make recovery-nya? Gitu ya. Jadi dibandingkan dengan produk-produk yang lain, gitu ya, metanol itu paling mudah menguap. Gitu ya. Jadi ini apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Kita tambahkan yaitu adalah kolom. Ya. Nah, ini biasanya saya pakai itu adalah apa namanya fraksionasi, gitu ya, model frak. Nah, oke. Jadi saya akan klik. Oke, terus kemudian saya klik destination, masuk ke sini. Ya, terus kemudian ini produknya. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya Anda lihat, ini Pak, itu merahnya itu ada 2. Gitu ya. Ada yang ke atas, terus kemudian ada yang ke bawah. Gitu ya. Kalau yang ke atas ini berarti nanti produk destilasinya dalam bentuk uap. Ya, kalau yang di bawah ini nanti produk destilatnya itu dalam bentuk cair. Ya, kadang-kadang memang bisa dua-duanya. Ya, apalagi itu adalah kalau misalnya kita bilang sebagai partial condensing. Ya, jadi masih dari apa pemisahan ini, apa itu kuliahnya, ya, pemisahan difusional. Jadi kalau misalnya Anda membuat satu garis saja pada bagian yang di bawah, berarti itu nanti kita akan merujuk kepada total condensing, ya. Dan artinya apa? Nanti semua produknya itu berarti kita cairkan, ya. Kalau ini sudah pasti produknya itu kalau di bagian bottom, ya, bagian yang berat itu sudah pasti cair, gitu. Ya. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan di sini, ya, kita double klik di kolom destilasinya, bahwa ditanya ini number of stage, kita coba lihatlah. Ya, ini metanol recovery, gitu ya. Wow, 7 stage. Number of stage-nya itu adalah 7. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat, itu ya, ada calculation tab, ini ada 2 tipe. Yaitu ada equilibrium, terus kemudian ada red base. Ya, apa bedanya red base dan equilibrium? Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan perhitungan untuk tray per tray-nya. Ya, kan itu di dalam kolom destilasi biasanya paling mudah pendekatannya itu adalah perhitungan tray, ya. Tray satu ke tray yang lain, gitu ya. Itu dalam bentuk keseimbangan, gitu ya. Merujuk kepada misalnya itu satu tray itu adalah satu keseimbangan atau satu tahap keseimbangan. Ya, nah kalau equilibrium, gitu ya, nah dia akan merefer tadi satu tahap keseimbangan. Tapi kalau red base itu biasanya itu akan merefer pada kondisi aktual. Jadi kalau red base itu nanti kita masukkan misalnya itu ya dimensi seperti apa, lebarnya berapa, gitu ya, birnya berapa, terus kemudian tray spacing-nya itu berapa, karena itu akan menentukan resident time-nya. Resident time cairan kontak dengan uapnya, gitu ya. Nah, resident time ini akan menentukan berapa jauh dia dari keseimbangannya dia, gitu. Jadi aktualnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau dalam tahap perancangan, kita mulai dari equilibrium terlebih dahulu. Ya, jadi nanti dari equilibrium, terus kemudian kita bisa keluarkan datasheet-nya. Tapi kalau misalnya kita mengevaluasi unit yang sudah eksis, sudah ada, biasanya kita bisa mulai dari yang namanya itu adalah red base, gitu ya. Jadi kita masukkan definisi peralatan yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi lapangan sudah ada, terus kemudian kita masukkan di situ. Gitu. Ya. Terus kemudian untuk kondensernya tipenya itu adalah total kondenser, ya. Kita total aja. Gitu ya. Jadi total itu maksudnya itu adalah cairannya kita ya. Terus kemudian di sini ini gitu ya,
kita bikinkan vapor liquid-liquid. Berarti liquid-liquidnya ada 3 fasa. Fasa light dan kemudian fasa fase beratnya. Ya. Nah, terus ini ada pertanyaan distillate rate dan sebagainya itu seperti apa, gitu ya, refluxnya itu berapa, ya. Kita bikin aja misalnya reflux itu kalau biasanya saya bikin itu defaultnya itu ada 2. Ini biasanya faktor nanti kita optimasi ya. Kita nanti optimasi. Ya. Terus kemudian distillate rate ngambil dari mana? Gitu ya, paling enak itu adalah sebenarnya ngambil dari berapa sih produknya itu. Coba ya saya lihat ke sini metanolnya itu ada berapa? Sebentar, dicek dulu. Ekstrak tadi butuhnya apa? Kalau dalam masak itu berapa? Enaknya itu masak. Mas Flu. Oh, metanolnya itu adalah sebesar 13, ini ya udah kita ambil 13 saja. Ya 13,127 gram per jam. Kan kita ingin ngambil metanol kan? Oke, berarti ini adalah tadi berapa? 13,27. Ya. Kenapa ini ada 2 spesifikasi? Ya, kalau misalnya kita lihat karena di sini kita punya kondenser dan juga reboiler. Kalau misalnya kita hilangkan salah satu, misalnya kita punya cuma kondenser, ya, spesifikasinya kurang lebih cuma 1. Atau reboiler saja, nggak punya kondenser, cuma 1. Tapi karena kita punya kondenser reboiler, maka di sini kita akan ada 2 diminta di sini. Ya, sebenarnya ini terserah Anda mau bisa ganti bottom rate, rasio dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, yang paling enak itu adalah distillate rate dan reflux rate. Nah, ini streamnya nih. Ya, nah stage-nya ini masuk di stage berapa? Tadi stage ya udah masuk di antara 2, kalau enggak 3 ya 4 ya, kita masukin 4. Kan paling ideal itu adalah masuk di tengah-tengah ya. Ya tengah-tengah, terus kemudian terpecah antara uap dengan cairnya. Ya. Terus kemudian pressure-nya berapa nih? Nah, pressure-nya kita cek aja nih. Pressure di kondensernya itu berapa? Misalnya di sini setengah. Ya. Biar temperaturnya nggak rendah-rendah sekali. Oke, di kondensernya udah, terus three phase gitu ya. Ada pertanyaan key komponennya apa? Nah, pasti key komponennya adalah oil. Gitu kan ya. Terus kemudian ini starting state-nya untuk to liquid-nya mulai dari tray 1 sampai tray yang ke-7. Nah, ya. Nggak tahu. Ya, kalau misalnya sudah, coba kita jalankan. Udah, selesai. Oke, saya lihat result. Oke, resultnya lihat komponennya, mole flow-nya atau mole fraction-nya lah. Wah, 58% itu mengandung metanol. Gitu ya. Jadi sudah kita berhasil mengkayakan dari tadi cuma 5%, gitu ya. Sekarang produk destilatnya itu mengandung 50% metanol. Gitu ya. Di proses pengkayaan kita berhasil. Oke. Terus kemudian coba kita lihat lagi apa nih yang harus dilakukan ini. Kita lihat tadi apa?
Oh, metanol tadi ya itu harus di recycle ya supaya dia itu kembali lagi ke sini ya. Oke, kalau gitu kita recycle dia, kita recycle yang di bagian atas destination cekling. Ya ya, recycle masuk lagi ke ini Pak. Kalau misalnya kita jalankan sekarang, jalan nggak? Oke, masih jalan ya. Coba kita cek di sini. Mas flow-nya 13. Wah, kaya sekali sekarang. 85%. Ya, karena dari saya kalau muter-muter aja itu. Ya. Apa namanya? Nggak keluar-keluar. Pasti keluarnya itu adalah dari bagian bottom. Nah, kalau enggak kan terjadi akumulasi kan karena metanol masuk terus. Gitu ya. Kita coba cek. Gitu ya. Metanol di bagian bottom itu jadi berapa nih? Waduh, ini jadi, sorry, ini flow. Kaget. Oh, masih 5%. Gitu ya. Coba kita apa namanya naikkan. Naikkan recycle. Atau oil kita itu jadi 7 tadi itu kan ini meningkat ya. Coba kita naikkan, coba-coba ya. Oke, coba-coba aja nih. Yang namanya simulasi itu kan enaknya gitu. Coba-coba aja. Saya double pick yang tadi berapa? 0,7 ya. Oil yang tersisa itu adalah 0,7%. Gitu ya. 0,7%. Oke. Oke, apa yang saya lakukan? Saya naikkan di sini jadi 50. Oke, saya coba run. Duduk, udah. Oke, aman. 0,007. Ya. Coba saya naikkan lagi. Oke, tidak ada praktis, tidak ada perubahan. Keluar dalam. Baik, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, ini water washing. Oh, kita pompa terlebih dahulu. Kita pompa terlebih dahulu. Kanannya berapa sih? Pak, kalau saya tambahkan.
tapi dikit. Coba saya turunkan lagi. Oke. Oke, terus kemudian saya coba lihat temperatur di kondensernya. Ini berapa sih temperatur kondensernya? Oke, maaf. Oke, temperatur di ini 37. Oke, kalau misalnya saya naikkan jadi 0,25 atau 0,4. Nah, oke ya. Ini pentingnya kita itu mengecek untuk temperatur atau tekanan ya. Ini karena berimpact kepada temperatur pendinginan yang nanti kita harus supply di kondenser. Gitu ya. Jadi ini coba saya tadi itu saya turunkan 0,3 misalnya ya. Terus kemudian saya lakukan run. Ya, hasilnya itu adalah kalau misalnya kita lihat temperaturnya turun dari 43 menjadi 37. Nah, apa impact-nya ini gitu ya? Apakah bagus atau enggak sih temperatur 37 gitu ya? Ini batasannya adalah ketersediaan utilitas pendingin kita. Kita itu bisanya itu di temperatur berapa? Cooling water kita itu adanya berapa? Gitu ya. Kalau seandainya cooling water kita 4 gitu ya, 40 derajat ya. Misalnya karena mengakomodir siang hari itu kan biasanya panas tuh. Gitu ya. Dia tidak bisa menurunkan sampai dengan katakanlah 35, dia cuma bisanya sampai 40 gitu ya. Nah, maka 37 ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi 37 ini tidak bisa kita gunakan. Apa yang harus kita gunakan? Kita harus menaikkan tekanan ini. Ya, tekanan ini harus kita naikkan sedemikian hingga nantinya dia bisa jadi 40 di atas 43. Nah, ini mungkin kalau misalnya ini adalah mungkin kita bikin dengan menggunakan cooling water. Gitu ya. Karena cooling water kita bisa sampai 40 gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu ini jadi penting sekali kita perhatikan gitu ya. Jadi pinch-nya itu mau berapa? Ya, mau 2 derajat, 3 derajat, ya 7 derajat, 5 derajat gitu ya dari cooling water kita. Ya. Nah, makanya orang itu kalau misalnya dalam merancangan kolom distilasi itu adalah bermain-main dari tekanannya berapa nih. Supaya saya menghasilkan temperatur pendinginan yang yang sesuai. Kalau misalnya saya naikkan lagi misalnya menjadi katakanlah 1 bar gitu ya. Saya nggak tahu 1 bar itu bisa nggak. Ya, nah, 1 bar itu bisa nggak dengan ini? Nah, 65, gitu ya. Oh, 65, ya. Nah, tapi ingat juga, pertimbangkan juga di bagian bottomnya di bagian ini ada jadi membutuhkan panasnya yang relatif tinggi juga temperaturnya. Ya, ini juga yang harus Anda pikirkan, gitu ya. Jadi ada positif dan negatifnya, ya. Oke, di bagian atas ini saya nggak terlalu dingin cooling waternya. Oke, bagus. Tetapi di sini jadi panas sekali. Gitu ya. Nah, panas itu hubungannya dengan apa? Hubungan dari steam-nya. Gitu ya. Jadi Anda membutuhkan steam yang nantinya harus mengikuti. Kan kalau pemanas, itu berarti Anda harus menyediakan utility steam yang jauh lebih panas dari senyawa yang akan dipanaskan. Kan? Berarti di sini kalau misalnya Anda mau menggunakan pinch 5 gitu ya,
berarti ini unit pemanasnya harus temperaturnya itu 100 derajat. Nah, itu. Kalau 100 derajat, apa tuh unit yang Anda bisa gunakan? Nah, itu. Jadi di sini itu ada apa namanya? Positif dan negatifnya gitu ya. Itulah yang sebenarnya kalau misalnya kita melakukan rancangan gitu ya, itu yang kita perlu pikirkan gitu ya. Kita perlu pikirkan optimumnya itu di berapa ya gitu ya. Supaya beban pendinginan di atas tidak terlalu memberatkan ya. Visible ya, kalau 40 ya 37 berarti nggak kepakai, nggak bisa gitu ya. Tapi juga di bagian bottom gitu ya, jangan terlalu panas juga ya, atau bolehlah panas gitu ya, tetapi jangan ekstrim-ekstrim gitu ya. Nah, itu yang apa namanya, biasanya itu kita melakukan optimasi gitu ya, mau jelajahnya itu atau mau temperaturnya itu berapa gitu ya, yang itu yang harus kita sampaikan. Nah, ini kolom ini gitu ya, memang di dalam nanti kalian merancang itu menjadi subjek untuk kalian lakukan optimasi gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, ini kemudian kita pompa dan terus kemudian kita dinginkan, ini kelihatannya ya, karena ini bisa jadi panas sekali. Terus kemudian kita dinginkan. Kita dinginkan untuk kemudian kita jadi kita pompa terlebih dahulu karena ini sudah 1 atm. Ya, sudah 1 atmosfer. Jadi kita perlu kemudian klikkan connect destination. Oke. Saya double klik di sini ya. Terus pressure diktatnya misalnya saya kasih ya. Cek temperaturnya berapa nih sekarang? Ini belum saya run ya. Saya run dulu. Ya, kemudian saya cek result. Resultnya itu adalah 79, 80. Ya, kalau di host pakai air itu apa namanya? Ini nanti itu terlalu panas. Ya. Kalau proses pencucian itu masih terlalu panas ini. Ya, jadi apa yang saya lakukan gitu ya, saya dinginkan dengan menggunakan cooler. Ini kok heater ya? Ini apa nih? Oh, ini air cooler. Masa nggak ada cooler yang ini pakai air? Oh, ini heat exchanger. Tapi heater itu juga bisa dipakai untuk cooler juga kalau di Aspen Plus. Ya, terus saya definisikan lagi. Ya, ini tinggal di set aja temperaturnya mau berapa nih temperaturnya. Misalnya mau temperaturnya itu 40 saja. Tekanannya ininya 0. Nah, kan? Saya run. Bisa juga nanti dapat hasilnya itu adalah 40. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat jutinya. Jutinya itu bisa dilihat di sini. Oh, dia itu harus mengambil panas itu nilainya sebesar ini. Oke ya, 8.000 sekian kalori per second, atau kalau misalnya dalam kilowatt 36 kilowatt. Gitu ya. Dia harus ngambil sebesar 36 kilowatt. Ya. Nah, ini dia. Nanti begitu kita sudah tahu kilowattnya,
gitu ya. Nah, ini teman-teman yang di bagian mechanical itu yang biasanya ini. Pokoknya saya minta cutinya itu yang diambil itu adalah seperti gini. Ya, nah, nanti dia akan merancangkan untuk kita. Oke. Ya, terus kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, setelah itu ada yang namanya water washing. Kita cek. Water washing itu akan menggunakan liquid-liquid extractor. Ya, jadi saya pakai kolom extraction. Oke, sebentar. Oke, waternya jumlahnya berapa? Untuk yang ada di sini kita cek. Oke, water fit for ocean 50. Nah, oke ya. Jadi ini akan saya reconnect destination yang di bagian bottom. Terus kemudian saya akan masukkan bagian sini. Ya, ini adalah water wash. Tanyakan. Oke, terus kemudian produknya itu ada yang keluar di sini. Oke, terus kemudian akan saya inputkan di sini itu masuknya misalnya itu adalah temperatur 30, tekanannya misalnya itu adalah 2. Oke. Ini mass flow-nya itu untuk water wash katanya 50 dan airnya itu adalah mass fraction-nya atau mole fraction-nya itu adalah 1. Ya. Ya, kemudian apa yang saya lakukan? Tinggal klik run. Kok sudah ngerun? Nah, nama dari result. Ya, apalagi yang perlu saya estimasi ada. Pak AI, itu mending di klik next yang di atas, Pak, buat tahu datanya kurang di bagian mana. Iya ya, kurang 6. Oh iya, number of stage. Iya, saya lupa. Number of stage-nya itu berapa? Number of stage-nya berapa tadi? Bentar ya, kita lihat spesifikasi unit operasinya. Water washing 6 buah. Ya, jadi 6 theoretical stage. Oke, terus kemudian untuk key komponennya, aduh, ini dia. Oke, kita cek dulu pressure-nya itu adalah first liquid phase. Oke, ini komponennya apa saja sih? Ya, sebentar ya, saya cek. Ya, kita coba-coba aja. Oke, key komponen yang pertama kita ambil aja metanol, kemudian liquid phase itu adalah oil. Oke, pressure-nya itu adalah barnya itu 1. Itu stage yang pertama. Oke, oke, kita klik next ya, ngecek ya. Aduh, ini temperaturnya.
Temperatur stage yang pertama itu kita samakan aja dengan temperatur dia masuk 30. Kita coba cek sudah sesuai. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, untuk fractionnya metanolnya udah jauh sekali berkurang. Ininya mengandung 1%, NaOH-nya kecil sekali. Oke, waternya juga ini, oke, sedangkan di sini harusnya kayak dengan ini ya, yang terlarut. Nah, ini yang oil dan faminya yang nggak ada, gitu ya. Nah, ini semuanya masuk ke sini. Oke, mulai dari gliserol, NaOH, gitu ya. Terus kemudian, terutama NaOH ya. Ya, kalau NaOH yang ada di sini ini 0,0009 gitu ya. Jadi semua terbawa oleh air menuju ke bawah gitu ya, karena diambil oleh air. Oke, jadi nah ini sebenarnya gini ya, di setiap kita itu melakukan simulasi ini gitu ya, ini pasti ada yang namanya optimasi gitu ya. Optimasinya itu dalam bentuk apa? Misalnya rasio dari air yang digunakan untuk mengambil gitu ya, mengambil NaOH gitu ya, mengambil apa senyawa-senyawa yang larut gitu ya. Nah, ini kan dalam artian kita baru menggunakan yang namanya default dari nilainya saja gitu ya, karena di sini ini tertera berapa jumlah water feed untuk washingnya adalah di kisaran 50 kilogram gitu ya. Jadi ini apa namanya sebagai defaultnya gitu ya. Jadi nah apa yang kita lakukan, kita bisa ganti-ganti di sini ya. Misalnya ganti-ganti nilainya di sini nggak 50, mana kalau 75, nah, misalnya seperti itu. Nah, hasilnya ini nanti apakah sudah memenuhi belum, terutama untuk yang produknya ini ya. Sebentar. Saya matikan. Sebentar, saya tutup dulu. Wih. Mengeluarkan flowsheet-nya lagi gimana nih? View flowsheet. Oke ya, bentar, saya mau mengecek ini. Oke, hasilnya tadi itu saya mol fraction-nya sudah mengandung sedikit sekali metanol dengan ini kudu kelihatannya sudah bagus sih. Sudah 0,0009 gitu ya. Coba saya kecilin aja deh. Ya. Kecilin menjadi jangan ini tapi 25. Tapi kan 50. Ya, mengecek hasilnya masih bagus enggak? Kemudian sementara ya
Jadi apa namanya, metanolnya 0, sekian, ya, Faminya 93. Nah ini sudah meningkat. Nah tadi kan 0,9 ya. 10 pangkat minus 9 sekarang jadi E pangkat 10 pangkat minus 7, jadi meningkat. Nah dari jumlah ini sebenarnya kita bisa melihat gitu ya, ini nantinya supaya masuk spesifikasi berapa ya, berapa produk yang spesifikasinya itu akan menentukan berapa jumlah wash atau air yang kita gunakan untuk mencucinya gitu ya. Oke, baik. Ya, kelihatannya untuk unit-unit yang lain bisa Anda selesaikan sendiri. Ya, nanti ini apa namanya, tentunya akan saya kirimkan ke apa namanya WA Anda. Ya, ini yang tinggal diselesaikan itu adalah bagaimana kita memisahkan antara, ini ada sedikit metanolnya ya, terus kemudian ada pemisahan Fami, terus kemudian ada apa namanya, oilnya dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi. Ada pertanyaan? Dari para mahasiswa sekalian? Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, ya kita bisa sudahi untuk pertemuan kali ini. Ini kuliah pengganti untuk Senin kemarin gitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu di hari Senin ya. Senin tanggal 8. Kalau libur tuh kapan sih libur? Tanggal 19 ya? Kalau nggak salah minggu depan ada libur. Di hari Rabu, Pak. Oh, jauh lah ya. Berarti kita ketemu lagi di tanggal 18. Ya. Oke, baik. Nanti video ini akan saya upload ke YouTube. Ya. Terus kemudian bisa Anda share, Anda bagikan ke teman-teman Anda yang ya, terus untuk asepsi juga sudah saya buka di CX. Silahkan Anda melakukan absensi nanti sampai jam 11 malam. Gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, atau dari Bu Aji, ada Bu Aji ternyata di sini. Ada yang disampaikan Bu Aji? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita sudahi pertemuannya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih.